Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus hidup di dalam aku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang Kristus hidup di dalam kita. Ini merupakan pengakuan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bagaimana ada suatu pernyataan kita sebagai para pengikutnya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan bahwa sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pengakuan yang disampaikan ini merupakan satu kesatuan, bagian dari pernyataan iman bahwa kita yang telah dihidupi oleh Kristus, kita juga yang bersatu dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, juga dalam segala sesuatu yang merupakan hal yang dapat diteladani di dalam diri Kristus. Itulah bentuk pengakuan iman kita, di mana Kristus yang telah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, yang telah menebus dosa pelanggaran kita, yang telah menyerahkan nyawanya demi kita, kita imani bahwa kita telah hidup di dalam Dia dan Dia sendiri hidup di dalam kita. Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini merupakan sebagai dasar iman yang betul-betul kelihatan, dasar iman yang kuat yang disampaikan kepada orang-orang Galatia, bahwa ada harapan dari Paulus bahwa mereka juga dapat mengimani sebagaimana Kristus yang telah mengimani, bahwa dia yang dulu Saulus ketika ditangkap oleh Tuhan telah dihidupi oleh Kristus, dan ketika dia dihidupi dalam Kristus, maka cara hidupnya pun tentu berbeda dan jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Sehingga pernyataan ini, dasar iman ini menjadi satu kesatuan dari cara hidup setiap orang percaya. Itulah yang menjadi harapan bahwa Kristus yang telah hidup di dalam kita pasti juga bekerja untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang cara hidup kita tentunya berbeda dari sebelumnya. Saya mengutip dua perkataan bijak. Ketika Kristus wafat, ia wafat untuk dirimu, seluruhnya layak, hanya kamu satu-satunya manusia di bumi ini. C.S. Lewis, seorang penulis. Bagaimana Kristus itu juga wafat untuk kita, dan bagaimana penekanannya lebih luar biasa yang disampaikan oleh C.S. Lewis, seolah-olah hanya untuk kita satu-satunya manusia di bumi. Lalu William Lyon Phelps, seorang penulis, berkata, pintu gerbang menuju kekristenan tidak melalui labirin dogma yang rumit, tetapi dengan keyakinan sederhana dalam pribadi Kristus. Bagaimana ketika kita mempercayainya, kita melakukan pengakuan iman kita. Dalam iman
kita akui bahwa Kristus yang hidup di dalam kita saat ini, yang terus bekerja, yang telah mengasihi kita, menyerahkan nyawanya kepada kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru, menjadi seseorang yang baru, yang boleh menjadi berkat. Karena apa? Kristus yang telah hidup itu pasti membawa kita menuju terangnya yang ajaib, yakni terang yang juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari izinkan Kristus berdiam dalam hidup kita, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya yang terus maju dan hidup dalam Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh dan hidup dalam Tuhan, yang terus maju, yang terus tinggal dalam Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.